Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan kalian sebagai manusia dan kalian dibuat sebar menyebar. Dan ketika kita menyebar, ada mungkin sebagian daripada kita yang tidak seberuntung orang lain. Ada sebuah kisah yang diambil dari sebuah artikel berbahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kisah ini diceritakan oleh seorang syekh dari Saudi Arabia. Ada seorang pemuda, ya alhamdulillah beliau adalah seorang hafiz Al-Quran. Beliau adalah seorang anak yang soleh, pemuda yang soleh. Pemuda ini bercerita kepada sang syekh. Ketika syekh itu bertanya kepada pemuda ini, apakah kamu sudah menikah ya waladi? Apakah kamu sudah menikah wahai anakku? Pemuda ini berkata, bagaimana mungkin saya mau menikah? Syekh melihat keadaan saya. Saya adalah seorang yang buta. Saya juga bukan dari keluarga yang mampu. Saya adalah dari keluarga yang tergolong kurang mampu. Saya sesungguhnya ingin menikah wahai Syekh. Saya juga ingin menikmati surganya dunia wahai Syekh. Saya juga ingin menikmati yang namanya cinta yang halal wahai Syekh. Saya juga menginginkan wanita ya Syekh. Saya juga menginginkan keturunan-keturunan yang kelak akan menjadi ulama-ulama ya Syekh. Saya juga menginginkan seorang bidadari surga yang dikatakan bidadari surga itu adalah istri yang salehah wahai Syekh. Saya juga menginginkan perhiasan dunia yang terindah, siapa itu wanita salehah ya Syekh. Akan tetapi wahai Syekh, lihatlah keadaan saya wahai Syekh. Saya adalah orang yang buta. Saya adalah orang yang fakir. Saya dari keluarga yang miskin. Saya malu untuk melamar. Saya malu untuk melamar. Berkata Syekh itu, wahai pemuda, mengapa engkau malu? Apakah engkau belum pernah berkata atau meminta izin terhadap orang tuamu? Biarlah orang tuamu yang melamarkan seorang wanita untuk kamu dan kamu menikahinya. Wahai Syekh, saya bukannya tidak pernah berkata kepada orang tua saya, wahai Syekh. Saya pernah berkata kepada ayah saya, wahai ayah, aku ingin menikah. Aku ingin cinta yang halal, wahai ayahku. Tapi apa jawaban ayah? Nak, sadarlah nak. Sadarlah nak, kamu itu penuh dengan kekurangan wahai anakku. Perempuan tidak akan melihat bahwa kamu hafiz Al-Quran, bahwa kamu orang yang soleh. Tapi mereka akan melihat bahwa kamu sudah mapan atau tidak. Kamu tidak mempunyai apa-apa wahai nak, jangan membuat malu ayah. Dengar Syekh jawaban ayah saya? Kalau begitu kenapa kamu tidak mencoba kepada ibu kamu, minta izin kepada ibu kamu yang lebih berhati misalnya, yang mungkin bisa kasihan kepadamu misalnya. Wahai Syekh, dengarkanlah jawaban ibu aku. Wahai ibu, aku ingin menikah. Ibu izinkan aku menikah, lamarkan aku seorang wanita wahai ibu. Tapi tahukah Syekh jawaban dari ibu aku? Ibu aku berkata, wahai anakku, jangan mempermalukan ibu wahai anakku. Sabarlah wahai anakku, biar engkau mendapatkan jodoh di akhirat saja wahai anakku. Lihatlah dirimu wahai anakku, ibu nanti malu ketika melamarkan seorang wanita untuk engkau. Dengarlah Syekh, jawaban orang tua aku begitu ya Syekh. Saya bukannya tidak ingin menikah wahai Syekh, saya juga ingin cinta yang halal. Rasulullah mengatakan Allah menjamin rezeki bagi orang-orang yang menikah, termasuk orang yang berjihad fisabilillah, termasuk orang yang ingin menikah karena menghindari zina. Allah menjamin rezekinya, tapi lihatlah aku masih miskin dan aku tidak akan pernah menikah. Kata sang syekh, kalau begitu ketika orang tuamu menolak permintaanmu, ada satu yang tidak akan pernah menolak permintaanmu. Siapa itu? Tuhanmu. Allah. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang mujibas sa'ilin, yang menjawab segala persoalan. Oke, kalau begitu saya akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, orang-orang mengatakan bahwa aku ini miskin. Saya memang miskin ya Allah. Tapi Engkau yang melahirkan aku sebagai orang miskin ya Allah. Ya Allah, aku ini cacat ya Allah. Aku memang orang yang cacat, tapi Engkau yang menjadikan aku cacat ya Allah. Maka sekarang apakah Engkau akan membiarkan aku hidup sendirian sampai aku mati ya Allah?
Ya Allah, aku memohon kepadamu, bukalah pintumu lebar-lebar ya Allah. Bukalah pintumu lebar-lebar. Dengan air mata yang menetes, sang pemuda ini berdoa, terus berdoa di tengah malam kepada Allah. Yang akhirnya membuat sang pemuda ini kelelahan. Dan akhirnya dia pun tertidur di atas sejadahnya setelah melaksanakan sholat 2 rakaat. Dia pun tertidur. Dan apa yang terjadi? Di dalam tidurnya dia bermimpi, dia sedang berada di tempat yang sangat panas. Dia berada di tempat yang sangat panas sehingga panas itu membakar tubuhnya. Sementara tidurnya dia bercucuran keringat. Namun apa yang terjadi? Di tempat panas itu tiba-tiba turunlah sebuah cahaya yang membuatnya dingin. Dan dingin itu yang membuatnya terbangun di malam hari. Dan kemudian kaget dan setelah itu dia melanjutkan sholatnya dan melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Keesokan harinya dia mendatangi syekhnya kembali. Wahai syekh, saya ingin bertanya tentang mimpi saya tadi malam. Saya bermimpi saya berada di tempat yang sangat panas, akan tetapi tak lama kemudian turunlah sebuah cahaya yang membuat saya menjadi sangat dingin dan dingin itu yang membuat saya terbangun. Berkata sang syekh ini, apakah engkau mencintai seorang wanita? Apakah engkau pernah mencintai seorang wanita? Sebut saja wanita itu, siapa saja. Benar syekh, saya pernah mengagumi seorang wanita. Dan syekh itu berkata, pergilah ke sana, dia tidak akan menolakmu karena dari mimpimu itu. Kemudian dia datang kepada sang ayah wanita ini. Dia masuk ke dalam rumahnya, ternyata wanita ini adalah seorang yang sangat masyhur pada masa itu. Seorang yang sangat terkenal dan seorang yang terpandang dan kaya pada saat itu. Dia masuk ke rumahnya, dia tidak mencari wanita itu. Dan dia langsung mencari kepada orang tuanya. Orang tua sang pemuda ini pun malu untuk mendampingi anaknya. Akhirnya dia datang sendiri untuk melamarnya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, apa yang terjadi? Dia belum berkata apa-apa. Orang tua dari anak tersebut langsung berkata, engkaulah orang yang aku tunggu-tunggu. Engkaulah yang ditunggu-tunggu oleh putriku. Engkaulah jodoh yang dikirimkan Allah untuk putriku. Lihatlah, keyakinan kepada Allah, Allah membantu kita. Satu-satunya yang tidak pernah menolak permintaan kita adalah Allah. Engkau mau minta rumah, Allah kasih. Engkau mau minta mobil, Allah kasih. Cuma keyakinan kita yang terkadang masih kurang. Kita sama-sama belajar supaya kita bertambah yakin kepada Allah. Apakah kebahagiaan pemuda ini sampai di sini saja? Apakah kebahagiaan pemuda ini sampai di sini saja? Lihat, setelah mereka menikah, perempuan itu pun menerima apa adanya pemuda ini. Setelah mereka menikah, mereka benar-benar dikaruniai oleh keturunan-keturunan yang soleh-soleha. Berikut hafiz Al-Quran yang terlahir pada masa itu. Allah memberikan berkah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lihat janji Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikannya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya jalan keluar dari setiap masalah, tapi Allah memberinya rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangannya mana ibu-ibu, ya Allah. Ini kisah luar biasa banget nih. Kalau memang kita meminta pada manusia kayaknya kita akan kecewa. Tapi kalau kita mintanya sama Allah, insya Allah kita gak akan pernah kecewa ya Pak Ustadz ya. Iya, ini masalahnya juga karena manusia kan, ini kan rezeki jodoh aja, ini Betul. takdir. Hanya Allah yang tahu, jadi rahasia. Masya Allah. Sebenarnya harusnya manusia itu berusaha. Betul. Kan kalau belum dicoba, kenapa harus mundur? Bener banget. Nah saya mau denger juga nih, coba dari Ika. Ika gimana coba apa namanya, mungkin pendapat Ika tentang tadi kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam. Iya, kalau saya mencermati ya semuanya insya Allah semuanya itu karena Allah ya. Semuanya karena Allah dan begitu pula apa yang dijalankan selama ini niat saya itu kalau mencintai seseorang karena Allah bukan karena siapa-siapa. Amin, ya Allah. Dan kenapa di sini saya bisa meneteskan air mata karena saya ini belum setengahnya surga gitu karena masih belum menikah. Dan tadi seperti dibilang siapa sih yang tidak mau dikalikan 70 kali gitu ya. Ibadahnya Ibadahnya gitu. Masya Jadi selama ini ya saya tetap istiqomah,
tetap ikhtiar karena di situ kan ada qada dan qadar gitu ya. Jadi sampai saat ini saya tidak akan pernah menyerah karena biar bagaimanapun juga manusia tetap harus berusaha gitu ya. Usahanya tetap harus di jalan Allah gitu. Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Jadi gak boleh putus asa, tetap minta terus sama Allah. Mudah-mudahan Amin, Allah amin. akan kasih. Nih, buat jamaah yang ada di studio dan juga yang di rumah. Kalau kita berbicara tentang Allah itu kita benar-benar harus yakin segala sesuatunya dengan ketetapan Allah. Nah Pak Ustadz, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana nih. Tentang bagaimana caranya meyakini dengan menikah kita akan menjadi kaya. Mau tahu Bu? Mau tahu? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati. Dijawab dong Inka.